Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap muka kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Seperti biasa, izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya dimanapun saja Anda berada. Semoga para sedulur semuanya pada saat ini berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan senantiasa berada dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini akan mempersembahkan sebuah konten yang mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita semua, yaitu yang berhubungan dengan masalah kematian. Bagaimana keadaan ruh manusia setelah meninggal dunia? Bagaimanakah keadaannya? Ya, untuk lebih jelasnya kita sama-sama menyimaknya ya. Nanti ya tentunya kami akan mengungkapnya dengan cara mediumisasi ya. Kita lihat dari sudut pandang goib. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama untuk menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini PT ini di desa dan tempat ini dengan cahaya yang berlapis-lapis tidak dapat tertembus dan tidak dapat terdeteksi. Apabila ada penyusup atau jarak secara hancur dengan jarak berlapis 50 km dari tempat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang percaya, tolong bantu saya untuk menarik makhluk goib dulu mata tentang keadaan yang sudah diizinkan oleh tertarik kepada saya minta yang asli, berapapun lapis-lapisnya Allah tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan golongan apa ini? Saya dari bangsa Jin. Sudah lama Anda Muslim? Alhamdulillah sudah lama. Siapa yang memuslimkan? Sudah sejak lama, karena saya hidup di zaman Nabi Sulaiman dan menjadi pengikut setia beliau. Dan akhirnya beberapa tahun yang lalu saya dimuslimkan oleh beliau. Sang yang percaya di Tuhan. Kalau boleh tahu punya nama? Insya Allah ada. Siapa? Beliau memberikan nama kepada saya. Muhammad Al-Farozi. Muhammad Al-Farozi. Sebenarnya nama yang bagus itu. Ya, mohon maaf yang sedang tugas tadi. Di mana tugasnya? Saya menjaga semua makam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Makamnya Rasulullah bukan? Bukan. Masih tergolong aulia. Oh iya, semua. Ya mohon maaf, kami telah mengganggu yang sedang tugas dipanggil ke sini. Ya mohon maaf sebelumnya, kami ingin tahu
bagaimanakah perjalanan roh manusia setelah kematian itu? Mungkin yang bisa menjelaskan. Insya Allah saya akan menjelaskan Ya. sesuai dengan pengetahuan saya sendiri. Ya. Setelah roh manusia keluar dari dalam jasadnya, Ya. maka manusia itu sudah tidak dapat bergerak lagi, atau yang kita kenal dengan mati. Ya. Perjalanan ruh itu setelah keluar dari jasad, ada yang langsung dibawa oleh malaikat Israel, ada yang tidak, ada yang tidak. Ya. Ada juga yang dibawa, kemudian setelah menerima pertanyaan di alam kubur, dikeluarkan dari alam kubur. Ada juga setelah dari alam kubur menerima pertanyaan alam kubur, ada yang naik ke atas, dan ada juga setelah menerima pertanyaan di alam kubur itu, dia tetap di alam kubur untuk bertanggung jawab atas perbuatan. Begitulah perjalanan yang dilalui oleh ruh manusia setelah dia meninggal. Ya, semuanya kembali tergantung dari amal perbuatannya sendiri. Ya, mohon maaf ya. Apa benar kalau orang yang sudah meninggal itu rohnya, misalnya baru tadi meninggal, rohnya masih ada di sekitar rumah? Apa benar itu ya? Ya, memang benar. Kenapa begitu ya? Tapi tidak semua. Tidak semua. Pada hari pertama, Ya. hari ketiga, hari ketujuh, dan hari ke-40. Ya. Selama dia tidak melakukan dosa double, dosa yang berlipat, maka dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersilaturahmi kepada keluarganya itu. Tapi jika dia melakukan dosanya double,
atau dia ditawan karena perjanjiannya, Ya. atau dia dijadikan tumbal, itu tidak bisa. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggal tapi dia tidak ikhlas? Rohnya kemana itu ya? Tentunya ruh itu tidak akan diterima oleh langit dan bumi. Maka ruh itu akan bergentayangan. Oh gitu. Karena dia tidak ikhlas atau penasaran atau tidak menerima keadaan dan ketentuan yang Allah tetapkan. Ya. Maka dia meninggalnya tidak dengan sempurna. Dia akan bergentayangan. Karena itu hukuman bagi manusia-manusia yang tidak memiliki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggal itu ruhnya yang langsung dibawa oleh malaikat Israel itu bagaimana ya? Yang tidak melakukan perjanjian-perjanjian, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari, kepada pihak iblis. Contoh dari perjanjian yang tidak disadari itu seperti apa ya? Ya, banyak sekali. Di antaranya, kita melakukan suatu ritual untuk keilmuan ataupun kekayaan. Kayak sesajen itu ya yang Ya, kalau sesajen itu ya. terkadang mereka sudah menyadarinya. Yang tidak disadari itu seperti halnya kita melakukan suatu ritual ibadah tapi tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, Gitu. atau yang kita kenal tidak bersanad, bersambung bersambung kepada Rasulullah SAW. Gitu ya. Bila dia melakukan satu amalan tersebut, maka dia sudah terputus, dan akhirnya tanpa disadari dia akan melakukan suatu perjanjian. Dan perjanjian itu akan ditetapkan sampai keturunannya. Begitu pula dari manusia-manusia sebelumnya melakukan suatu perjanjian, baik itu yang disadari ataupun tidak disadari, maka perjanjian itu akan terus menyambung pada keturunannya. Walaupun keturunannya itu dia tidak mengetahui, tapi tetap perjanjian itu
terjadi. Karena keturunan dari sebelumnya itu ada merupakan satu darah yang mengalir. Begitulah proses perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pihak iblis sudah secara otomatis. Maka disitulah yang dikatakan tipu daya syaitan. Ada yang mencegah saya untuk berbicara. Siapa itu ya? Ya, dan pihak iblis. Dia merasa tidak senang saya mengatakan hal ini. Lalu apa lagi ya? Ya, diantaranya tadi keluarnya ruh manusia setelah meninggal. Dia tidak akan sampai jika melakukan perjanjian. Dan ada juga ruh itu masuk ke alam kubur, kemudian dia menerima pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Setelah itu, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian dia ditetapkan di alam kubur untuk mendapatkan siksaan yang disebut siksa kubur. Tergantung dari perbuatan amalnya ketika di dunia. Tapi perlu diketahui, bagi seorang muslim, bila ia disiksa di alam kubur, itu adalah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tersebut untuk penghapusan dari dosa-dosanya. Sehingga tatkala kiamat, mungkin saja dosanya sudah bersih, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya yang ditawan akibat perjanjian ataupun tumbal tadi, atau yang bergentayangan, dia tidak akan mendapatkan ampunan. Ada juga ruh itu setelah menerima pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, dikembalikan naik ke atas. Bagi ruh-ruh yang menempati di ruang atas, ada yang dari khayalan, ada yang dari langit, bertingkat-tingkat sesuai dengan amal kebaikan. Nah, kalau orang yang sudah meninggal terus gentayangan, terus sudah disempurnakan, apakah tidak dapat pengampunan? Kalau sudah disempurnakan kemudian
ruh kembali sesuai dengan tempatnya. Bila ia di alam kubur untuk mendapatkan siksa, tentunya dia akan mendapatkan ampunan. Bagi seorang muslim, siksa di alam kubur itu adalah pengampunan dosa. Berarti kalau orang yang meninggal itu belum tentu rohnya semuanya masuk ke alam barzah ya. Belum tentu. Jangan ke alam barzah, ke alam kubur saja belum tentu. Lalu apa bedanya alam kubur dengan alam barzah? Alam kubur adalah alam yang berada di bawah langit. Alam barzah ada di langit. Oh, alam barzah ada di langit. Ada lagi yang mau dikatakan? Ya, ruh-ruh manusia ini akan kemana dia pergi, itu tergantung dari amal perbuatannya ketika di dunia. Tidak akan lepas semua dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian jangan merasa aman. Kalian hidup di dunia nyata ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan semaunya tanpa adanya aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena semua akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan-perbuatan kalian. Jika kalian melakukan suatu perbuatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kalian akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya kalian pun akan mendapatkan tempat-tempat yang mulia ini, yang selalu dipenuhi dengan cahaya-cahaya ilahi. Tapi jika kalian sebaliknya, tatkala kalian hidup penuh dengan gelimang dosa, hidup semaunya tanpa adanya aturan-aturan dari Allah dan Rasulnya, maka tunggu saja siksa Allah sungguh sangat pedih sekali. Maka kalian harus berhati-hati tatkala kalian hidup di dunia nyata ini. Karena dunia ini hanyalah ujian bagi kita, baik bangsa jin ataupun manusia. Hanya ujian apakah kita itu masih mau beribadah kepada Allah dan Rasul atau tidak. Apakah kita mau menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya atau tidak. Dan semua itu ada ujian-ujian. Jika kita lulus dari ujian-ujian itu, maka kemuliaanlah yang akan kita peroleh. Maka tempat-tempat mulia itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Lalu bagaimana ya biar apabila seseorang itu meninggal rohnya bisa ke langit, itu caranya bagaimana ya? Apa yang harus dilakukan ya? Dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan menjalankan ibadah semua semata-mata hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dicari hanya ridhonya, bukan yang lain. Ditempatkan di mana seseorang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu manusia atau jin, apakah di langit atau di bawah, itu semua Allah yang menentukannya, bukan kita. Jadi kita tidak akan tahu. Apabila ada yang mengetahui, itu hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan berpikir bagaimana kita mendapatkan surga dan jauh dari neraka. Tapi jalankanlah ibadah itu semata-mata karena diperintah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan keikhlasan karena mencari ridhonya dalam beribadah. Tentu beribadah pun ada cara-cara tersendiri yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada lagi yang mau sampaikan? Sudah. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, bisa menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Mungkin yang ada pesan? Ya, saya sebelum berpamitan ingin berpesan sedikit. Iya. Hiduplah kalian sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalian mendapatkan tempat-tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita semua berasal darinya, tentunya akan kembali kepadanya. Setiap yang hidup pasti akan menemui kematian. Ingat itu selalu, dan tanamkan setiap saat agar kalian tidak lalai tatkala kalian hidup di dunia ini. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak pesannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kami mengganggu Eyang. Silahkan. Saya permisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para saudara sekalian, barusan kita telah melakukan acara mediumisasi ya, terkait tentang kematian, ya, keluarnya ruh manusia setelah meninggal itu, ya, bagaimana fenomena-fenomenanya ya, barusan telah dijelaskan oleh Mbak siapa tadi? Muhammad Al-Faroji, ya. Sosok jin, ya, jin muslim yang tugasnya menjaga makam dan para aulia. Demikianlah ya
apa yang kami persembahkan cukupkan sekian. Ya, semoga besar manfaatnya bagi kita semuanya sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.